Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabansyah, NIM 199478 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang percobaan ketiga, efek obat antipiretik pada hewan uji. Pada percobaan ketiga ini, tujuan percobaannya yaitu untuk menganalisis efek antipiretik dari paracetamol, ibuprofen, dan antalgin pada hewan uji mencit. Dan alat dan bahannya yaitu pertama, alat berupa sarung tangan, spuit injeksi, dan jarum 1-2 mili, jarum sonde oral, mencit, labu ukur 50 mili, 100 mili, timbangan gram, timbangan Ohaus, batang pengaduk, beker gelas, gelas ukur, wadah atau toples, pengamatan, stamper mortar, airmormeter, pada digital. Bahannya yaitu berupa sirup paracetamol yang dosis untuk manusianya 1 kali pakai 500 mg, sirup ibuprofen dosis pakai untuk manusianya 1 kali pakainya itu 400 mg, sirup antalgin untuk manusia yang 1 kali pakai 500 mg, pepton 5%, dan dosis 1 milinya dosis 1 mili per 20 gram berat badan mencit, alkohol 70%, aqua destilata. Hewan ujinya yaitu mencit. Pada perhitungan pembuatan semua lautan uji, pertama kita akan menghitung pembuatan lautan stok pada paracetamol. Pertama yang harus dicari yaitu dosis 1 kali pakai pada untuk mencit 20 gram dengan rumus dosis 1 kali pakai pada manusia dikalikan faktor konversi manusia ke mencit, yaitu 500 mg dikali 0,0026, didapatlah hasil 1,3 mg per 20 gram per 1 mili. Dan kita cari lagi untuk menghitung jumlah obat paracetamol yang akan ditimbang. Rumusnya yaitu dosis 1 kali pakai paracetamol pada manusia berat badan 70 gram per bobot 1 tablet sama dengan dosis 1 kali pakai untuk mencit per berat tablet yang ditimbang. Jadi 500 mg per 632 mg sama dengan 1,3 mg per X. Nah, X ini yang akan kita cari. X itu adalah berat tablet yang akan ditimbang. Jadi X sama dengan 632 mg dikali 1,3 mg per 500 mg. X sama dengan 1,64 mg per 1 mili. Kemudian baru kita cari berapa larutan stok yang akan kita buat dalam 30 mili. Rumusnya yaitu X sama dengan 1,64 mg dikalikan 30 mili dibagi 1 mili, sehingga didapatlah hasilnya 49,2 mg. Jadi sirup paracetamol yang akan ditimbang untuk pembuatan lautan stok yaitu 30 mili. Lautan stok 30 mili adalah 49,2 mg per 30 mili. Kemudian kita buat NaCMC-nya. NaCMC 1% untuk suspending agent 0,5% dalam kurung D per P, bobot per volume, dalam 30 mili aquades. Rumusnya NaCMC sama dengan 0,5 gram per 100 mili dikali 30 mili sama dengan 0,15 gram per 30 mili. Air corpus yang digunakan untuk mengembangkan NaCMC adalah 10 kali berat NaCMC. Itu dapat kita lihat di buku ilmu resep atau ilmu meracik obat. Air corpus sama dengan 10 dikali berat NaCMC yang akan ditimbang. Tadi NaCMC nya sudah didapati 0,15, jadi tinggal kita masukkan saja 10 dikali 0,15 mg, 0,15 gram sama dengan 1,5 mili. Kemudian kita cari lagi untuk pembuatan larutan stok ibuprofen. Dan pertama, seperti cara yang tadi, seperti cara paracetamol, kita harus ketahui dulu dosis 1 kali pakai untuk mencitnya berapa. Di sini kita didapatkan hasilnya yaitu 1,04 mg per 20 gram per 1 mili.
Rumusnya sama seperti tadi, dan kita cari, dan langkah kedua kita cari untuk menghitung jumlah obat ibuprofen yang akan timbang, dan didapati juga hasilnya 1,44 mg per 1 mili. Rumusnya sama juga seperti yang tadi. Kemudian tinggal langkah akhir kita cari jumlah larutan stok yang akan dibuat dalam 40 mili. Sini sudah didapatkan larutan stoknya dalam 40 mili adalah 57,6 mg per 40 mili. Kemudian kita buat NaCMC-nya sama seperti rumus yang tadi, hanya saja nilainya yang berbeda, yaitu NaCMC 1% bobot per volume dalam 40 mili aqueous. Rumusnya NaCMC sama dengan 1 gram per 100 mili dikalikan 40 mili, hasilnya 0,4 gram per 30 mili. Kemudian kita cari lagi air korpusnya sama seperti cara tadi. Air korpus yaitu 10 kali berat NaCMC. Jadi rumusnya air korpus sama dengan 10 dikali 0,4 gram sama dengan 4 mili. Kemudian yang ketiga, kita cari larutan stok untuk pentalgin sama seperti cara-cara sebelumnya. Di sini kita sudah dapatkan hasil dosis satu kali pakainya untuk mencit, yaitu 1,3 mg. Langkah kedua kita cari jumlah obat pentalgin yang akan ditimbang, didapati hasil 1,61 mg. Kemudian kita tinggal cari lagi berapa jumlah larutan stok sebanyak 20 ml yang akan kita pakai. Jadi di sini didapatkan 32,2 mg per 20 ml. Itu adalah jumlah larutan stoknya. Lalu kita buat NaCMC-nya. NaCMC 1% untuk suspending agent 1%, bobot per volume dalam 20 ml aqueous. Rumusnya NaCMC di 1 sama dengan 1 gram per 100 mili dikalikan 20 mili sama dengan 0,2 gram per 30 mili. Air korpus 10 kali lebih berat NaCMC. Jadi 10 dikalikan 0,2 gram, hasilnya 2 mili. Di sini adalah cara kerja pembuatan larutan uji. Cara mengembangkan NaCMC dan pembuatan larutan stok paracetamol. Pertama, kita ke langkah NaCMC dulu. Ditimbang NaCMC-nya 0,15 gram sebanyak suspending agent. Dibuat suspensi dikarenakan paracetamol tidak larut dalam air. Kemudian timbang aqueous 1,5 mili dengan menggunakan gelas ukur, lalu dimasukkan aqueous 1,5 mili ke dalam cawan penguap, lalu ditaburkan NaCMC ke dalam cawan penguap yang berisi aqueous secara merata, lalu ditunggu sampai mengembang. Catatan, apabila aqueous yang digunakan aqueous yang hangat, maka NaCMC didiamkan selama kurang lebih 30 menit, dan apabila menggunakan aqueous biasa atau tidak hangat, maka didiamkan selama 1 kali 24 jam. Maka NaCMC kemudian sudah siap. Lalu pada pembuatan PCT, pembuatan larutan stoknya. Paracetamol pertama ditimbang dulu masing-masing bahan. Paracetamol 49,2 mg, NaCMC-nya 0,15 gram, aqueous 30 ml. Lalu dikembangkan NaCMC-nya, lalu dimasukkan NaCMC setelah dikembangkan ke dalam lumpang gerus sampai halus, lalu dimasukkan paracetamol ke dalam lumpang yang berisi NaCMC gerus sampai halus dan homogen, lalu didiamkan aqueous, lalu ditambahkan aqueous sampai 30 ml, dan larutan stok CT atau paracetamol sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu cara mengembangkan NaCMC dan pembuatan larutan stok antalgin, sama seperti cara-cara sebelumnya pada paracetamol dan ibuprofen. NaCMC pertama ditimbang dulu 0,2 gram sebagai suspending agent, dibuat suspensi dikarenakan antalgin tidak dalam air, ditimbang aqueous 2 mili, kemudian dimasukkan aqueous 2 mili ke dalam cawan penguap, lalu ditaburkan NaCMC ke dalam cawan penguap yang berisi aqueous secara merata,
ditunggu sampai mengembang. Dan catatannya, apabila aquades yang digunakan itu hangat, maka NaCMC-nya didiamkan hanya kurang lebih 30 menit. Apabila menggunakan aquades yang biasa atau tidak hangat, maka didiamkan selama 1 kali 24 jam. Dan NaCMC-nya sudah jadi. Lalu pembuatan larutan stok antalgin seperti biasa, ditimbang dulu masing-masing bahannya sebanyak 32,2 mg, NaCMC-nya 0,2 gram, dan aquades 20 ml. Lalu dikembangkan NaCMC-nya, lalu dimasukkan NaCMC yang telah dikembangkan tadi ke dalam lumpang gerus hingga halus, dan kemudian dimasukkan antalgin ke dalam lumpang yang berisi NaCMC gerus hingga halus dan homogen, ditambahkan aquades hingga 20 ml, dan larutan stok antalgin sudah jadi. Ini adalah langkah cara kerja penyiapan hewan uji. Pertama, penyiapan hewan uji. Dikelompokkan hewan percobaan menjadi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor hewan percobaan. Dipisahkan setiap kelompok dalam kandang yang berbeda. Lalu diaklimatisasi hewan percobaan itu selama 7 hari agar untuk membiasakan pada lingkungan percobaan. Lalu dipelihara dalam ruang dengan suhu kamar dan siklus cahaya yang terang banding gelap itu 14,10. Kemudian diberi makan dengan pakan reguler dan air minum. Lalu dipuasakan selama 18 jam sebelum dilakukan perlakuan pada mencit, tetapi tetap diberi air minum. Kemudian hewan sudah siap diuji. Kemudian di sini adalah cara kerja untuk hewan percobaan. Pertama, ditimbang dulu berat badan hewan percobaan yang telah dikelompokkan tadi, lalu dicatat. Kemudian dibuat larutan pepton 5 mili larutan pepton 5% sebagai penginduksi demam. Lalu diukur suhu rektal awal semua hewan percobaan sebelum penyuntikan. Lalu diberikan larutan pepton secara sekutan kepada hewan percobaan. Kemudian setelah didapatkan suhu demam, semua hewan uji mengalami peningkatan suhu tubuh yang besar atau sama dengan 1,5 derajat Celcius. Seluruh hewan percobaan diberi larutan uji dengan dosis yang sesuai dan dengan ketentuan sebagai berikut. 4A, untuk kelompok 1 sebagai kontrol negatif, diberikan aquades secara peroral. Untuk kelompok 2 sebagai kelompok paracetamol, diberikan sirup paracetamol secara peroral. Untuk kelompok 3 sebagai kelompok ibuprofen, diberikan sirup ibuprofen secara peroral atau PO. Kemudian kelompok keempat sebagai kelompok antalgin, diberikan sirup antalgin secara peroral. Lalu diukur suhu rektal hewan percobaan dari menit 30, 45, dan 60 setelah pemberian larutan uji dengan menggunakan termometer digital. Lalu dihitung persentase daya antipiretik tiap kelompok percobaan. Keterangan TA itu adalah suhu awal sebelum penyuntikan pepton, dan T0 itu adalah suhu demam setelah penyuntikan pepton. Lalu didapatlah hasil dari persentase daya antipiretik. Ini adalah data pengamatan yang nanti akan kita hitung. Didapatkan kelompok 1 paracetamol replikasi 1 sampai 3-nya dengan ada replikasi 1, 2, dan 3. Pada replikasi 1, T awalnya 33,8, T0 34,4, T30 34,0, T60 33,6, T90 33,3, T110 sama dengan 33,1. Pada replikasi 2 itu T awalnya 33,4, T0 nya 35, T30 nya 34,8, T60 34, T90 34,2, T110 33,6. Replikasi ketiganya itu T awalnya T34, T0 nya 34,7, T30 nya 34,8, T60 nya 33,8, T90 nya 33,5, T110 sama dengan 33. Lalu segitu seterusnya, kita bisa lihat di data pengamatan ini. Untuk agar kita bisa menghitungnya, agar kita bisa mengetahui persentase daya antipiretiknya, ini adalah rumus
Ada rumusnya, persentase daya antipiretik sama dengan T0 dikurang T60 per T0 dikurang T awal dikalikan 100%. Keterangannya, T awal itu adalah suhu rektal sebelum penyuntikan pepton 5%, T0 itu adalah suhu rektal setelah penyuntikan pepton 5%, T60 adalah suhu rektal mencit di menit 60, merupakan waktu puncak obat. Kemudian ini adalah data pengamatan percobaan efek obat antipiretik. Sebelum agar kita dapat mengetahui volume pemberian beberapa mili, ada beberapa rumus. Ada rumusnya, yaitu bobot mencit per 30 dikalikan 1 mili. Paracetamol pada kelompok paracetamol, yaitu replikasi 1 berat badannya yaitu 24,3 dan volume pemberiannya setelah dihitung 0,81. Begitu juga replikasi 1 sampai dengan replikasi 3 pada paracetamol mendapatkan hasil yang sama. Kemudian pada ibuprofen replikasi 1 sampai 3 yaitu menggunakan volume pemberian yaitu 0,86 mili. Dan replikasi dan kelompok antalgin replikasi 1 sampai 3-nya mendapatkan volume pemberian hasil volume pemberian yaitu 0,9 mili. Kemudian ini adalah cara perhitungan data pengamatan. Seperti sudah saya katakan tadi, rumusnya sama dengan persentase daya antipiretik sama dengan T0 kurang T60 per T0 kurang T awal kali 100%. Pada paracetamol replikasi 1 yaitu 34,4 itu adalah suhu rektal awal dikalikan dikurang 34,4 itu adalah suhu rektal sebelum penyuntikan pepton 5% dikurang 33,6 atau T60 itu adalah suhu rektal mencit. Untuk puncak obat dibagi atau per sama dengan 34,4 kurang 33,8. 33,8 itu adalah T awal, suhu rektal sebelum penyuntikan pepton dikalikan 1% didapatlah hasil 133,3%. Replikasi kedua yaitu sama dengan rumusnya seperti tadi, hanya saja nilai-nilainya berbeda, yaitu 35 dikurang 34 per 35 dikurang 33,4 dikali 1% yaitu 62,5 mili, 5%. 62,5%. Lalu replikasi ketiga yaitu 34,7 dikurang 33,8 per 34,7 dikurang 34 dikali 1% sama dengan 120,5%. Lalu kita rata-ratakan hasil persentase daya antipiretik tadi kita rata-ratakan. Caranya replikasi 1 ditambah replikasi 2 tambah replikasi 3 dibagikan 3, maka didapatlah hasilnya yaitu 108,1%. Begitu juga dengan cara ibuprofen, kita hitung dengan rumus yang sama dan didapatlah hasil replikasi 1-nya yaitu 87,5%, replikasi 2-nya yaitu 211,3%, replikasi 3-nya itu 62,5%. Lalu dirata-ratakan seperti cara yang tadi pada paracetamol, dapatlah hasil rata-rata yaitu 121,4%. Begitu juga antalgin, pada replikasi 1-nya didapatkan hasil 100%, replikasi 2-nya 66,66%, replikasi ketiganya itu 42,80%. Lalu dirata-ratakan lagi hingga hasil dapatnya yaitu 69,84%. Jadi urutan daya presentasi daya antipiretiknya yang dari yang terbesar hingga yang terkecil atau dari yang paling bagus sampai yang paling kurang bagus adalah 108% pada paracetamol dan disusul dengan 111,4% ibuprofen dan pada paling akhir yaitu 69,84% pada antalgin. Kesimpulan dari percobaan ini, pertama, antipiretik itu adalah obat yang bekerja untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Antipiretik secara selektif dapat menurunkan hipotalamus, menyebabkan penurunan suhu tubuh ketika demam, bekerja dengan mencegah pembentukan prostaglandin dengan cara menghambat enzim siklooksigenase. Kedua, paracetamol memiliki waktu paruh yaitu 1-3 jam, ibuprofen mempunyai waktu paruh 2-4 jam, dan antalgin mempunyai waktu paruh yaitu 1-4 jam. Kemudian yang ketiga,
Hasil dari percobaan jadi urutan persentase daya antipiretik dari yang terbesar ke yang kecil atau dari yang paling bagus ke yang kurang bagus adalah 108% paracetamol, 121,4% yaitu ibuprofen, dan 69,84% antalgin. Belum yang keempat, persentase daya antipiretik pada paracetamol merupakan yang paling besar di antara ibuprofen dan antalgin, sehingga dapat disimpulkan bahwa paracetamol adalah obat yang paling baik dalam mengobati demam. Sehingga di antara beberapa obat antipiretik yang umum digunakan oleh masyarakat adalah paracetamol yang bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase min 3 atau COX-3 di hipotalamus, sehingga menghambat pembentukan prostaglandin. Penggunaan paracetamol cukup aman, tapi dalam dosis besar dan waktu yang lama berpotensi menyebabkan kerusakan pada ginjal, otak, liver, atau hepatotoksis, atau gangguan pada sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan efek hematologi. Lalu yang kelima, mekanisme kerja paracetamol yaitu mengandung siklooksigenase, sehingga konversi asam arachidonat menjadi prostaglandin terganggu, sehingga obat menghambat siklooksigenase secara berbeda. Inilah yang menyebabkan paracetamol hanya menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang. Paracetamol tidak mempengaruhi nyeri yang ditimbulkan efek langsung prostaglandin. Ini menunjukkan bahwa paracetamol menghambat sintesa prostaglandin, bukan blokade langsung prostaglandin. Sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat beberapa kalimat yang kurang berkenan atau terbelit-belit, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.